Allah itu sang kehadiran. Keberadaannya, kehadirannya cukup membuat segala sesuatu terjadi. Jadi jangan mengira bahwa ini cuman teori-teori bodong. Ini adalah pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan saya, dan mereka sudah mengalami berbagai hal yang luar biasa ini. Ternyata hidup itu benar-benar sangat menakjubkan. Allah itu sang kehadiran. Keberadaannya, kehadirannya cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi yang menyodorkan kejadian itu semuanya berasal dari kita sendiri. Jadi para sahabatku, hidup ini sesungguhnya mematuhi kita. Kalau ada orang yang menghujat kita, menghakimi kita, kemudian kita juga negatif, buruk terhadap itu, berarti kita juga akan mengizinkan penghakiman dan hujatan itu semakin datang bertubi-tubi kepada kita. Pancarkan cinta, pancarkan kekuatan positif. Doakan semoga mereka memiliki kesadaran. Semoga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu bukan buat siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang sedang diberi izin untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini, selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Para sahabatku yang budiman, tidak terasa sekarang kita akan memasuki episode yang ke-7 dari episode Hidup yang Menakjubkan. Semoga 6 episode yang sudah didengar oleh para sahabat semua sudah memberikan perubahan kehidupan yang signifikan. Karena kalau itu benar-benar dilakukan, maka kita akan mengalami perubahan keadaan dalam kehidupan kita. Tentu saja perubahan yang diinginkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Para sahabat, bersyukur saat ini kita bisa meneruskan proses belajar untuk menuju pada episode yang ke-7 dari episode Hidup yang Menakjubkan, atas izin dari semesta, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama, hadir di sini saat ini sekarang, merasakan kehadiran Dia, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu membersamai kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita, selalu mendorong dengan kekuatannya untuk menuju kepada arah yang lebih baik, karena pada gilirannya kita harus pulang kepada Dia. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang ke-7 ini saya awali dengan menghadirkan satu ayat yang sangat dahsyat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatum min baini yadai min khalfihi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Lahu muaqibatum min baini yadai min khalfihi yahfudunahu. Bagi manusia ada akibat-akibat
yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, min amrillah, atas perintah Allah. Lalu ayat itu menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan itu pada diri mereka sendiri. Kenapa saya sebut dahsyat ayat ini? Karena ayat ini intisarinya adalah menitik beratkan kepada kita bahwa yang menentukan nasib kita adalah diri kita sendiri. Allah hanya merespon apa yang kita sampaikan kepada Dia. Allah hanya merespon dengan akibat. Makanya di ayat ini Allah menyatakan lahu muaqibatun. Bagi manusia ada akibat-akibat. Tentu saja akibat itu tidak berdiri sendiri. Karena akibat itu hanya menyertai sebab. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Di ayat ini sebabnya tidak diceritakan. Yang diceritakan cuma akibatnya saja. Tapi bukan berarti bahwa kata akibat itu berdiri sendiri. Karena akibat itu hasil akhirnya saja. Tetapi sebab itulah yang menyebabkan akibat. Oleh karena itu kalau kita paham sesungguhnya ya semesta ini diciptakan olehnya dengan hukum sebab akibat. Siapa yang menimbulkan sebab yang baik, maka dia akan menerima akibat yang baik. Dan siapa yang menimbulkan sebab yang buruk, maka dia pun akan menerima akibat yang buruk. Jadi sebetulnya semua akibat-akibat buruk yang diderita manusia bukan dari Allah, tetapi itu sebetulnya hasil buah cipta manusia itu sendiri. Allah hanya merespon apa yang disampaikan oleh manusia kepada Allah. Lewat apa manusia menyampaikan kebaikan dan keburukan itu? Tentu saja instrumennya sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya, lewat pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, hari ini kita akan menjelajah lebih dalam lagi tentang pikiran dan perasaan serta fungsinya. Bagaimana kedua instrumen itu ya dapat membantu kita menciptakan kehidupan yang menakjubkan. Karena seharusnya kehidupan itu penuh dengan kegembiraan. Seharusnya kehidupan itu berkelimpahan. Harusnya kehidupan itu menyenangkan. Dan seandainya saat ini kehidupan kita sebaliknya dari itu, berarti sesungguhnya ada yang harus kita perbaiki. Maka Allah mengatakan di ayat ini ya, bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Dan akibat-akibat itu min amrillah, atas perintah Allah. Tentu saja cara Allah memerintahkan tidak seperti cara manusia memerintahkan. Karena cara Allah memerintahkan sudah otomatis. Siapa yang menciptakan sebab yang baik, dia akan diiringi oleh akibat yang baik. Siapa yang menciptakan sebab yang buruk, maka dia diikuti oleh akibat yang buruk. Seperti itu cara Allah memerintahkan akibat menyertai sebab. Min amrillah. Makanya di ayat ini ya dilanjutkan dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri ya yang merubah keadaan itu pada diri mereka sendiri. Jadi jelas ayat ini menyatakan kepada kita bahwa nasib adalah pilihan kita. Nasib penentunya adalah diri kita sendiri. Nah, ayat ini akan kita elaborasi lebih dalam ya dalam kajian episode yang ke-7 ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya sehingga keadaan kita menjadi jauh lebih baik. Para sahabat, kita akan lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan Quran surat Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ayat yang ke-11 ya. Jadi nasib bukanlah kebetulan. Nasib adalah pilihan. Siapa yang memilihnya? Kita sendiri. Allah hanya menentukan ya apa yang kita sodorkan kepadanya. Allah itu adalah Rabb al-Alamin. Allah itu adalah sang keberadaan.
Allah itu sang kehadiran. Keberadaannya, kehadirannya cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi yang menyodorkan kejadian itu semuanya berasal dari kita sendiri. Jadi para sahabatku, hidup ini sesungguhnya mematuhi kita. Sekali lagi, hidup itu mematuhi kita. Jadi hidup yang mematuhi kita, bukan kita yang mematuhi hidup. Jadi hidup yang mematuhi kita. Kalau hidup mematuhi kita, berarti sesungguhnya majikan dari hidup adalah kita. Karena hidup mematuhi kita, ya terserah kita mau memerintahkan apa terhadap hidup. Karena hidup akan mematuhi kita. Oleh karena itu, karena hidup mematuhi kita, berarti nasib kita ada di tangan kita, bukan di tangan siapapun. Bahkan bukan di tangan Allah. Karena Allah itu hanya mengikuti apa yang disodorkan kita kepada Dia. Jadi sekali lagi, hidup ini mematuhi kita. Jadi hidup akan patuh kepada kita. Hidup akan mengikuti perintah kita. Bukan kita yang mematuhi hidup, tapi hidup yang akan mematuhi kita. Apa artinya? Setiap hal yang kita alami dalam hidup ini merupakan hasil dari yang kita ungkapkan lewat pikiran dan perasaan kita. Kita sering tidak sadar, sering tidak jujur. Ya, segala hal yang kita alami dalam hidup ini merupakan hasil, merupakan akibat. Dari apa? Dari apa yang kita ungkapkan lewat pikiran dan perasaan kita. Itu sebabnya di Quran surat Ar-Ra'd itu tadi dikatakan, ya. Jadi akibat-akibat ini akan selalu menyertai manusia, ya, di depan atau di belakang. Manusia yang mana? Ya tentu saja, karena manusia setiap hari menciptakan sebab, maka manusia itu akan diikuti secara bergiliran oleh akibat dari sebab yang ditimbulkannya. Tergantung apakah sebab baik atau sebab buruk yang dibuat oleh manusia. Karena hidup ini mematuhi kita. Jadi hidup ini para sahabat, ya, kalau dibayangkan seperti katalog. Mungkin pernah lihat katalog, ya. Jadi katalog itu adalah daftar sesuatu yang kita cari, yang bisa kita pilih. Jadi kalau kita pergi ke perpustakaan, pasti ada katalog. Katalog itu isinya adalah daftar buku-buku yang bisa kita cari. Ya, bahkan ada kode-kodenya di katalog itu. Jadi sekali lagi, coba bayangkan oleh kita bahwa hidup ini adalah sebuah katalog. Persis seperti katalog yang ada di perpustakaan. Jadi di perpustakaan, kalau kita mau mencari buku, pasti kita mencari katalog dulu. Apakah ya buku yang kita cari tersedia di katalog itu? Dan kalau tersedia, pasti ada raknya, pasti ada kodenya, dan kita akan menemukannya. Jadi hidup itu sekali lagi adalah katalog. Segala sesuatu dalam hidup, ya segala sesuatu dalam hidup dihadirkan agar kita ya memilih apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyadari segala hal yang terjadi di sekitar kita ini semua katalog semua. Katalog. Terserah kita mau memilih yang mana. Ya tidak ada yang kebetulan. Nah, kalau di perpustakaan katalog itu adalah tulisan, kalau dalam kehidupan ini katalog itu bisa orang, bisa benda, bisa situasi, bisa keadaan. Itu semua katalog. Di sekitar saya ini juga ada katalog. Tidak mungkin ada kamera di depan saya kalau saya tidak menginginkannya kamera itu merekam saya. Tidak mungkin ada tim ya yang sekarang sedang merekam kajian saya kalau saya tidak menginginkannya. Karena saya memikirkannya, saya merasakannya, mereka ada semua di sini. Ya. Dan semua ini adalah katalog. Siapa yang menghadirkan? Saya. Saya yang memilihnya. Saya ingin agar kajian saya direkam, saya ingin agar kajian saya disebarkan kepada sahabat-sahabat yang memerlukannya. Ya. Ini kan sebuah pilihan dari saya. Saya yang menentukan pilihan ini. Allah sang keberadaan, Allah sang kehadiran, itu mengabulkan pilihan ini. Makanya kita tadi memulai kajian ini dengan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena apa? Ya, karena kita yang mengajukannya, Allah yang mengabulkannya. Dan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kehendak dari Dia. Itulah ada sebuah pengakuan dari diri kita. Segala puji hanya milik Allah. Nggak ada yang hebat dari kita. Karena segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehadirannya. Tetapi akibat itu menyertai sebab dari kehadirannya. Karena Dia adalah Rabb al-Alamin.
Ya, itu para sahabat. Sekali lagi, ya, hidup ini adalah katalog. Segala sesuatu dalam hidup dihadirkan agar kita memilih yang kita cintai. Jadi kita dikasih banyak pilihan dalam hidup ini. Mau memilih yang mana? Silahkan, ya. Karena hidup itu adalah katalog. Jika hidup kita tidak menyenangkan, secara tidak sadar, sebetulnya kita telah memberi label terhadap apa? Pada segala hal yang tidak menyenangkan, sehingga kita telah menghalangi tujuan hidup kita. Nih, hati-hati ya. Begitu kita mendapatkan yang tidak menyenangkan, kan kita sering memberikan label. Label yang tidak kita senangi biasanya tentu saja labelnya musibah. Jadi itu label. Segala peristiwa itu mau dikasih label musibah, dikasih label berkah, itu tergantung kita. Saya baru saja hari ini mendapatkan 2 pasien yang datang kepada saya. Yang satu, ya, pasiennya mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Setelah selesai, ya, bicara dengan saya, kemudian saya mempertanyakan sesuatu. Apakah, ya, Anda bisa mendapatkan pencerahan ini dari saya kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan di keluarga Anda? Jawabannya apa? Baru terkejut sampai merebahkan merebahkan badannya ke belakang kursi sampai dia tuh nangis, sabir izin nangis agak lama, baru tersadar karena yang mengantarkan dia bisa mendapatkan pencerahan dari saya kan sesungguhnya situasi yang tidak dia inginkan. Cuman dia telah memberikan label pada yang tidak diinginkan itu, dan labelnya adalah musibah. Dan saat itu juga dia mengatakan, ternyata sesuatu yang tidak diinginkan yang datang kepada saya itu adalah berkah. Karena tidak mungkin, katanya, saya bisa datang ke rumah ini bertemu dengan saya kalau saya tidak mengalami kejadian itu. Kejadian yang kedua, ada satu keluarga yang datang ke sini membawa pasien, ya, putranya, dan mengalami stroke di usia muda. Lama berbicara dengan saya. Kemudian saya menyampaikan pencerahan bahwa sesungguhnya, ya, setiap peristiwa dalam kehidupan ini membawa pesan. Kita jangan meratapi peristiwanya, tetapi mintalah kepada Allah, pesan apa yang hendak disampaikan kepada saya lewat peristiwa ini, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya semua, ya, merasa tersadar. Lalu balik bertanya saya, apakah kalian bisa bertemu dengan saya hari ini kalau tidak ada yang stroke ini? Baru semuanya terkejut. Oh, ternyata yang mengantarkan saya ke sini adalah hal yang tidak saya inginkan. Bukankah sesungguhnya label itu kita yang memberikannya? Kita menyebut itu musibah karena kita tidak mengerti pesan di baliknya. Bahkan bisa jadi label itu akan berubah menjadi berkah setelah kita mengerti pesan yang dibaliknya. Makanya hati-hati ketika memberikan label pada sesuatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena label itu akan menguatkan. Kalau kita beri label musibah, maka berarti kita berpandangan buruk terhadap peristiwa itu. Nah, yang buruk akan menarik yang buruk. Karena hukum tarik-menarik, ya, sudah saya jelaskan berulang kali, yang serupa akan menarik yang serupa. Like attracts like. Jadi hati-hati ya, walaupun peristiwanya kelihatannya tidak menyenangkan, jangan diberikan label buruk pada peristiwa itu. Apalagi diberi label oleh perasaan. Perasaan kita buruk terhadap peristiwa itu, apa yang akan terjadi? Perasaan buruk sudah saya gambarkan kemarin, persis seperti kuda liar. Ketika kita memberikan label, memberikan penguatan, maka seperti kita menaiki kuda dan kemudian mencambuknya, maka kita akan dibawa oleh kuda liar itu ke tempat yang lebih berbahaya. Makanya itulah yang terjadi pada kehidupan manusia. Ya, dia sudah negatif dan dia tidak tahu cara mengatasi yang negatif. Berikutnya, dia akan terus-menerus berada pada situasi yang negatif. Lalu dia tidak pernah bisa keluar dari situasi itu. Ini yang tidak pernah disadari para sahabat. Ini yang tidak pernah disadari. Jadi Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 ini sering dibacakan banyak orang. Tetapi bagaimana cara mempraktekkan implementasi dari ayat ini? Ini yang jarang dibicarakan secara saintifik, secara ilmiah. Dan oleh itu maka saya akan berikan kajian secara saintifik supaya kita bisa mendapatkan pesan dari ini. Ya, baik, kita teruskan.
Jadi label yang kita berikan terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan bisa jadi merupakan penghalang. Penghalang dari tujuan hidup kita. Kenapa? Karena tujuan hidup kita kan inginnya bahagia, inginnya berkelimpahan, inginnya tidak kekurangan, inginnya tidak sengsara. Tetapi semua itu dihalangi oleh label kita sendiri. Ya, oke, kita teruskan. Jadi kita mesti ingat bahwa tujuan hidup kita itu adalah mencintai, kegembiraan, ya. Oleh karena itu, tujuan hidup kita cuma satu. Kita ingin dihadiri segala hal yang kita inginkan. Kita ingin didatangi segala hal yang kita cintai. Oleh karena itu maka ya kita harus memilih berbagai hal yang kita cintai. Dan kita harus meninggalkan segala hal yang kita cintai. Bagaimana cara memilihnya? Perhatikan saya, sekalipun peristiwanya memang ya kelihatannya sementara buruk menurut pandangan kita, tapi perasaan kita jangan buruk terhadap peristiwa itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita memilih perasaan buruk, berarti kita memperburuk situasinya. Berarti kita gagal meninggalkan segala hal yang kita cintai. Sekaligus juga kita gagal untuk meraih segala hal yang kita cintai. Jadi sekarang ya, tugas kita apa? Pilih yang kita cintai. Pilih yang kita mau. Pilih yang kita inginkan. Yuk, saya ambil contoh yang sederhana. Lagi kita di jalan misalkan, apakah itu naik mobil, atau naik angkutan umum, atau naik sepeda motor. Misalnya, tiba-tiba mobil yang kita impikan melesat di jalan. Saya ingin bertanya kepada para sahabat, kira-kira mobil itu bisa melesat di jalan di hadapan kita kebetulan atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak ya. Karena apa? Karena di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua ya by design. Semua ya sudah direncanakan oleh semesta. Ketika mobil itu melesat di jalan, pesannya apa? Itu artinya hidup sedang menyodorkan mobil itu kepada kita. Jadi apapun yang terjadi tadi, ya saya bilang, ya apapun yang terjadi itu adalah katalog. Katalog yang sedang disodorkan kepada kita. Yuk, sekarang saya mau bertanya. Ketika mobil impian itu melesat di jalan, sekarang sudah tahu ilmunya ya. Artinya hidup sedang menyodorkan mobil itu kepada kita. Sedang memberikan katalog. Yang namanya katalog itu kan baru dibaca. Kita mau milih yang mana coba? Apakah kita memilih mobil itu menjadi milik kita, atau memilih mobil itu tidak menjadi milik kita? Kalau memilih mobil itu menjadi milik kita, berarti kita ya sudah memilih yang kita inginkan. Kalau memilih mobil itu tidak hadir kepada kita, memilih yang tidak kita inginkan. Bagaimana cara memilihnya? Tergantung pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran dan perasaan kita membatasi, nggak mungkin mobil itu milik saya. Nggak mungkin saya bisa menaiki mobil itu. Malah justru kita punya perasaan iri. Wah, jangan-jangan tuh orang yang naik mobil itu ya hasil ini hasil itu, malah berpikiran buruk terhadap orang lain. Begitu kita ya memasuki ketiadaan cinta atau memasuki kondisi buruk dari pikiran dan perasaan kita, berarti kita sedang meniadakan cinta itu sendiri. Apa yang terjadi? Jangan pernah berharap mobil itu akan menjadi milik kita. Tapi kalau kita bisa mengungkapkan cinta terhadap itu, bahkan bisa merasakan seakan-akan kita sudah ada di mobil itu, bahkan bisa merasakan sekarang bagaimana kebahagiaan dari orang yang sedang mengendari mobil itu. Merasakan kebahagiaan yang sedang mereka rasakan. Apa yang akan terjadi? Berarti kita sudah memilih. Itu mobil belum menjadi milik kita, tetapi kita sudah memilih dari katalog itu bahwa itu adalah pilihan saya. Yuk sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Jujur ya, jujur. Ketika melihat gedung bagus, rumah bagus, apa pikiran dan perasaan kita? Positif atau negatif? Kalau negatif, wah nggak mungkin saya punya rumah sebesar itu, uang dari mana? Nggak mungkin saya bisa memiliki rumah sebesar itu, gimana caranya? Dan kita membatasi diri kita. Berarti kita sedang menolak ya apa yang disodorkan oleh katalog itu. Saya selalu percaya,
Kalau saya jalan-jalan ya ke perumahan yang bagus, saya menyadari sekarang kalau semua yang saya lihat itu adalah katalog, saya boleh memilihnya. Atau ketika saya melihat pemandangan yang indah, negara-negara yang indah, saya percaya kalau saya tidak mungkin bisa membuka itu tanpa izin dari semesta. Berarti itu saya sedang memilih dari katalog saya. Ya. Nah, jadi tergantung bagaimana perasaan kita terhadap mobil itu. Perasaan kita terhadap mobil yang melesat tadi sangat menentukan. Jika kita merasakan cinta dan kita mengungkapkan kekuatan positif terhadap mobil itu, berarti kita sedang menarik mobil itu. Nah, ini hanya satu contoh, sahabat. Tentu saja banyak contoh-contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Misalnya kita melihat orang lain mengendarai mobil yang bagus, tapi kita merasa cemburu. Kita merasa iri terhadap orang lain yang sedang mengendarai mobil itu. Apa artinya? Itu artinya kita sedang keluar dari kemungkinan untuk mendapatkan mobil itu. Kita sedang keluar dari kemungkinan mendapatkan mobil itu. Sama yang lainnya. Ya. Misalkan ketika kita melihat pasangan hidup yang berbahagia, kita memilih sedih misalnya, kita memilih kesepian, maka kita tidak akan pernah mendapatkan situasi itu. Harusnya ketika kita melihat ada pasangan hidup yang berbahagia, mesra, berpegangan tangan, ya, harusnya kita memilih senang. Bahkan ketika kita memilih senang, merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, kita juga akan berada di situasi itu. Ini yang penting. Karena apa? Mohon maaf. Kebanyakan manusia justru iri, cemburu. Malah justru membicarakan yang negatif tentang itu. Berarti ketika kita membicarakan yang negatif, kita tidak punya kemungkinan untuk mendapatkan situasi itu. Ini yang tidak dipahami. Jadi implementasi dari Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 itu ya, selama ini barangkali belum kita pahami bagaimana detailnya. Ya, sekarang kita lihat. Ketika kita melihat tubuh seseorang yang ideal, ramping, cantik, bagaimana perasaan kita? Karena ketika kita melihat orang itu, berarti hidup sedang menyodorkan pilihan kepada kita. Kalau kita merasa iri, cemburu, bahkan mengeluarkan kata-kata yang negatif, pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, kita tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk memiliki tubuh yang ideal. Bagaimana kalau kita merasa senang dengan itu? Ketika kita merasa senang, berarti kita sudah memilih kemungkinan untuk mendapatkan tubuh yang ideal itu. Ini para sahabat. Jadi pikiran dan perasaan kita, respon pikiran dan perasaan kita, itu sangat menentukan terhadap apa yang akan datang kepada kita. Jadi sekali lagi, pilih yang kita cintai. Bagaimana caranya? Ungkapkan rasa senang, ungkapkan cinta, ungkapkan kekuatan positif kita terhadap apa? Terhadap apapun yang terjadi melintas di sekitar kita. Karena itu disodorkan oleh semesta kepada kita sebagai sebuah katalog kehidupan. Ya, ketika kita sedang berjuang keras, misalnya melawan penyakit, ini hati-hati ya. Rasakan lebih kuat cinta terhadap sehat. Jangan kita berfokus pada keadaan sakit. Daripada kita memfokuskan pada keadaan sakit, lebih bagus kita ya lebih banyak merasakan lebih kuat keadaan sehat. Nah, ini saya beri contohnya ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang membayangkan, merasakan dan menerima. Misalnya hari ini para sahabat sedang sakit. Sakit apa saja? Yuk, jangan berfokus pada sakit. Kenapa? Ketika kita berfokus pada sakit, maka kita akan menarik potensi-potensi yang membuat kita semakin sakit. Kan saya sudah sampaikan, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang buruk, maka kita harus menghadirkan yang sebaliknya dari itu. Rumusnya sederhana kemarin ya, kita tidak mungkin bisa mengosongkan kekosongan. Kita tidak mungkin bisa mengisi gelas dengan cara mengosongkan kekosongan. Karena kita hanya bisa mengisi
ya gelas yang kosong dengan menghadirkan yang isi. Berarti ya kita tidak boleh berfokus pada sakit. Justru kita harus lebih banyak merasakan terhadap keadaan sehat. Gimana caranya? Sederhana. Apa sekarang yang dirasakan oleh para sahabat? Misalnya ya, ambil contoh amit-amit ya, sakit kaki misalnya. Kaki kita sedang sakit. Sudah berobat kemana-mana. Sekarang kuncinya satu, bayangkan. Ya, yang pertama bayangkan kaki kita sehat. Cukup? Belum. Yang kedua, bayangkan kaki sehat itu sudah bersama dengan kita. Cukup? Belum. Yang ketiga, bayangkan kaki sehat itu, dengan kaki sehat itu kita sudah melakukan berbagai hal. Misalnya, sederhana saja, kita main futsal, main badminton, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke gunung, ya, itu baru membayangkan. Yang kedua merasakan. Rasakan kaki sehat itu sudah hadir menjadi milik kita. Kita pada saat sakit sekalipun sudah merasakan seakan-akan kita sudah sehat. Yang kedua, sehat itu sudah bersama kita. Kaki sehat sudah bersama dengan kita. Yang ketiga, kita sudah mampu merasakan berbagai hal dengan kaki sehat itu. Jadi kita sudah mampu merasakan berbagai hal dengan kaki sehat itu. Misalnya ya, kalau tadi kan cuma jalan-jalan ke mall. Nah sekarang rasakan betapa senangnya dengan kaki sehat jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke gunung. Sekarang rasakan betapa senangnya dengan kaki sehat itu kita bisa jalan-jalan ke gunung. Jadi kalau tadi membayangkan, sekarang merasakan lebih dalam. Maka percaya sama saya, kita sudah memberikan sudah memberikan stimulus pada semesta, maka semesta akan merespon. Persis yang akan kita terima adalah yang kita bayangkan dan yang kita rasakan. Ini contoh-contoh sederhana. Saya memberikan contoh-contoh sederhana. Karena apa? Mungkin banyak sekali para sahabat yang sedang mengalami bergelut dengan berbagai macam penyakit, ya, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, ya. Apalagi menyangka seakan-akan penyakit berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, itu sudah keliru. Di Quran tidak ada pernyataan penyakit berasal dari Allah. Allah sendiri yang mengatakan, fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang akan menyembuhkan. Kesembuhan betul dari Allah. Kalau kita yakin kepada Dia, kalau kita bisa memikirkan dan merasakan yang sehat, dan kesehatan itu seakan-akan sudah milik kita, dan itu akan direspon oleh Allah. Itu doa kita yang sebenarnya. Itu para sahabat. Ini adalah rahasia semesta yang saya bagikan. Oleh karena itu, cermati setiap kata. Ya, terima ya dengan kelapangan. Jadilah gelas yang kosong. Jangan dibenturkan dulu. Cobalah dulu. Karena apa? Semua yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan, sudah saya coba, sudah menjadi pengalaman. Bahkan saya sudah lakukan dalam berbagai hal. Saya juga pernah sakit. Saya juga pernah mengalami kehancuran dalam ekonomi. Saya juga pernah mengalami berbagai hal. Jadi jangan mengira bahwa ini cuma teori-teori bodong. Ini adalah pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan saya, dan mereka sudah mengalami berbagai hal yang luar biasa ini. Ternyata hidup itu benar-benar sangat menakjubkan. Yuk para sahabat, bila kita merasa senang terhadap sesuatu yang dimiliki seseorang, misalnya lihat orang sukses, kita senang. Lihat orang yang karirnya memuncak, kita senang. Ya, lihat orang yang bahagia, kita juga bahagia. Berarti dengan begitu kita sedang menarik sesuatu itu ke dalam diri kita dari katalog kehidupan. Jadi tadi ya, ketika mobil melesat di jalan itu baru katalog kehidupan. Apakah kita mau menariknya atau tidak? Apakah kita merasa senang ketika melihat itu? Apakah kita bisa merasakan rasa senang yang dirasakan oleh pemilik mobil itu? Atau malah justru kita cemburu, atau malah kita iri, kalau malah kita mendoakan yang enggak kepada orang lain. Kalau itu yang terjadi, percaya sama saya, kalian semakin jauh dari yang kalian inginkan. Makanya hati-hati ya. Ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menghujat orang lain, hati-hati. Itu penghakiman dan hujatan itu bukan buat siapa-siapa, buat orang yang melakukannya. Maka jangan tertarik melakukan itu. Kalau ada orang yang menghujat kita, menghakimi kita,
kemudian kita juga negatif, buruk terhadap itu, berarti kita juga akan mengizinkan penghakiman dan hujatan itu semakin datang bertubi-tubi kepada kita. Pancarkan cinta, pancarkan kekuatan positif, doakan semoga mereka memiliki kesadaran. Semoga mereka sadar apa yang mereka lakukan itu bukan buat siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Oleh karena itu, hukum tarik-menarik mengatakan di alam semesta ini tidak ada orang lain kecuali diri kita saja. Karena apa? Apa yang kita lakukan pada diri kita untuk kita, apa yang kita lakukan pada orang lain pun sesungguhnya untuk kita. Saya sudah menyampaikan tentang gema, saya sudah menyampaikan tentang gema. Jadi apa yang kita sampaikan, kita sendiri orang pertama yang mendengar. Saya sekarang sedang berbicara. Lihat saya sekarang, mulut saya dekat sekali dengan telinga saya. Tentu saja orang pertama yang mendengar suara saya adalah telinga saya, bukan orang lain. Makanya hukum tarik-menarik mengatakan ini bukan soal orang lain, ini soal diri Anda, ini soal diri kita sendiri. Tergantung diri kita mau memilih apa dari katalog kehidupan.